Perkenalkan, nama saya Angelina Sonia. Saya dari Unika Santo Paulus Ruteng, Prodi PGSD semester 6. Di sini saya membawakan materi tentang norma, yaitu dengan kompetensi dasarnya, yaitu menghargai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi dasar yang kedua, mematuhi norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kompetensi yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajaran yang di sini yaitu siswa bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, siswa mampu menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kembali pengertian norma-norma yang ada di kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan macam-macam norma. Dan yang kelima, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh norma yang berlaku di dalam masyarakat di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita menyaksikan video pembelajaran dengan materi tentang norma. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah Ibu. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman Uni. Teman-teman silakan berdiri. Marilah kita ambil yang sekarang kantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Oke, adik-adik, untuk membangun semangat kita dalam mengikuti pembelajaran hari ini, kita berdiri dulu. Ya, silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Kepada adik Taib, silakan maju memimpin teman-teman menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, layak adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih adik Taib. Oke, hari ini kita absen dulu ya. Iya Ibu. Neki, Ada Ibu. Uni, Hadir Bu. Ani, Hadir Bu. Vira, Hadir Ibu. Taib. Ada Ibu. Oke, hadir semua hari ini. Hadir semua, Ibu. Oke. Sekarang kita memasuki pembelajaran. Tema kita hari ini yaitu tentang norma. Ada yang pernah mendengar kata norma?
Mungkin ada yang tahu apa-apa saja norma yang ada di Indonesia? Ada norma hukum, Ibu. Oke, norma hukum, apalagi Norma agama. oke, norma agama, apalagi kesusilaan, apalagi Kesopanan. kesopanan, Itu aja, Ibu. sama yang terakhir yaitu norma adat istiadat. Adat istiadat. Coba baca ulang. Norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan adat istiadat. Oke. Jadi di Indonesia ini ada beberapa norma ya. Yang pertama itu ada norma hukum, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma adat istiadat. Adat istiadat. Ada yang tahu apa itu norma kesusilaan? Tidak tahu, Ibu. Oke. Jadi norma kesusilaannya itu norma yang berkedudukan sebagai peraturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Jadi pada intinya norma kesusilaan ini yaitu norma yang lebih fokus kepada hati nurani manusia. Nah, jadi dalam hati manusia selalu ada seruan untuk berbuat baik. Nah, yaitu membantu sesama dan berkata jujur. Karena adanya keyakinan bahwa suara hati manusia akan mengarahkan kepada kebaikan. Misalnya, siapa yang di sini pernah berbohong? Saya, Ibu. Nah, misalnya ada yang berbohong kepada orang tua. Apa yang kalian rasakan ketika kalian berbohong kepada orang tua? Takut, Ibu. Takut. Ya, Ibu. Nah, jadi ketika kita berbohong kepada orang tua, kita itu memiliki rasa cemas dan takut. Maka suara hati kita itu mengajak atau mengarahkan kita untuk berkata jujur kepada orang tua. Pasti ada di antara kalian yang pernah berbohong dengan orang tua, pasti ingin meminta maaf atau berkata jujur dengan orang tua. Kalau kalian melakukan kesalahan. Oke. Selanjutnya seorang siswa yang mengikuti suara hati nuraninya juga tidak mungkin menyontek ketika ulangan, karena hati nuraninya mengatakan perbuatan itu adalah hal yang salah. Nah, misalnya unik di saat ulangan dia melihat Ila menyontek jawaban dari temannya itu teman lain. Maka berdasarkan hati nuraninya, maka teman unik ini mengatakan kepada Ila bahwa perbuatan dari Ila ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, itu merupakan contoh dari norma Kesusilaan. Sekarang norma yang kedua yaitu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat, yaitu mengatur kehidupan kelompoknya. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia cenderung berinteraksi dengan manusia lain. Norma kesopanan berperan sebagai pedoman hidup yang bersumber dari budaya atau kebiasaan. Contoh penerapan norma kesopanan adalah yang pertama itu mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah orang lain. Ada yang pernah ketika pergi bertamu ke rumah teman tidak mengucapkan salam? Tidak, Ibu. Pasti kita selalu mengucapkan salam sebelum kita memasuki rumah tersebut. Selanjutnya,
Oke, menghargai teman yang sedang berbicara. Sudah itu apa lagi? Menghargai orang tua ketika lagi berbicara. Oke, menghargai orang tua ketika lagi berbicara. Apa lagi? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Unik. Ya, Bu. Apa contoh dari norma kesopanan? Menghargai pada saat teman berbicara itu. Oke, tadi menghargai. Menerima pendapat orang lain. Oke, menerima pendapat orang lain. Jadi itu semua merupakan contoh dari norma kesopanan. Jadi adik-adik, contoh dari norma kesopanan ini tadi yang pertama itu mengucap salam ketika bertamu ke dalam rumah orang lain. Yang kedua, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang yang lebih tua atau bertemu dengan orang yang sudah kita kenal di jalan. Selanjutnya yang kedua, mencium tangan orang tua saat berpamitan. Yang ketiga, berpakaian yang sopan. Dan keempat, tidak berbicara kasar terhadap orang lain. Dan yang kelima, menggunakan tangan kanan saat makan dan mengambil ataupun menerima barang dari orang lain. Sudah paham? Oke. Selanjutnya norma agama. Nah, adik-adik, norma agama adalah sekumpulan kaidah atau aturan hidup manusia bersumber dari Tuhan. Umat beragama meyakini bahwa peraturan dalam agamanya berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada utusannya lalu disebarkan kepada umat manusia di dunia. Jadi pemahaman dan pengamalan dari norma agama membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam kehidupan. Setiap manusia mesti melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangan. Nah, contoh penerapannya norma agama, misalnya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oke, mungkin ada yang tahu apa contoh dari norma agama ini? Berdoa setiap hari Minggu. Oke, berdoa setiap hari Minggu. Menghargai orang yang sedang. Oke, apa lagi? Menghargai perbedaan agama. Oke, ada lagi? Oke, jadi itu tadi contoh penerapan norma agama, misalnya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, lalu pergi berdoa setiap hari Minggu, menghormati orang yang sedang beribadah. Nah, jika ada seseorang yang melanggar norma agama ini, maka dia akan mendapat hukuman sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Misalnya, orang yang tidak pergi berdoa setiap hari Minggu, pasti dia akan mendapat sanksi dari Tuhan. Oke. Selanjutnya norma hukum. Jadi adik-adik, norma hukum itu merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Jadi norma hukum bersifat memaksa, sehingga perintah norma hukum harus ditaati, sedangkan larangannya harus dijauhi. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, dan kewajiban membayar pajak. Ada yang tahu contoh lain dari norma hukum ini yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Hukum di sekolah, Ibu. Kalau misalnya kita terlambat dihukum. Oke, kalau kita terlambat maka kita mendapat sanksi atau mendapat hukuman dari guru. Apa lagi? Hukum pada saat malas datang sekolah, Ibu. Oke, jadi itu semua merupakan contoh dari norma hukum. Selanjutnya, contoh lain dari norma hukum ini adalah misalnya seorang pengendara motor atau mobil ketika melintas
melanggar peraturan lalu lintas, maka dia akan mendapat hukuman dari polisi. Oke, selanjutnya yang terakhir itu norma adat istiadat. Ada yang tahu apa itu norma adat istiadat? Tidak tahu. Oke, norma adat istiadat adalah norma yang umum ditemukan ketika hidup bermasyarakat. Contoh norma adat istiadat adalah memakai baju batik ketika ada kegiatan formal. Oke adik-adik, jadi saya perlu menekankan lagi bahwa fungsi dari norma itu adalah agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Dan yang ketiga, untuk mengatur setiap tindak perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Oke, sudah paham? Sudah, Ibu. Mungkin ada yang belum paham atau ingin bertanya? Tidak ada ya, Bu. Oke, adik-adik, jadi itu adalah materi kita pada hari ini. Saya harap ketika pulang sekolah materinya dibaca lagi dan belajar. Dan minggu depan saya akan menguji pemahaman kalian. Untuk itu di halaman belajar kita akan melakukan tes lisan. Oke? Ya, Bu. Untuk itu saya minta satu orang untuk memimpin doa penutup. Ya, singkat saja. Oke, kalau tidak ada saya sendiri. Oke, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekian materi kita ini. Terima kasih dan sampai jumpa.